Halo guys, kembali lagi dengan gua Bang Riza ya. Dan video kali ini gua akan mereaction video dengan judul Kemlu menepis tentara bayaran WNI tak ada kaitannya dengan negara Indonesia ya. Jadi akhir-akhir ini tuh ada berita guys, 10 WNI Indonesia jadi tentara bayaran untuk melawan Rusia ya. Wah, ini sedikit-sedikit amsyong nih guys. Ya, jadi Kemlu langsung angkat bicara nih bos. Kemlu menyebutkan WNI 10 WNI itu tidak ada kaitannya dengan tentara Indonesia ya. Jadi itu adalah militan aja ya guys. Jadi kalian penasaran videonya? Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel Indo Magazine ya. Jadi ini videonya dari dia guys. Dan langsung saja kita tonton videonya guys. Langsung saja kita let's go. Oke guys, langsung saja kita mulai. Oh, Kemlu RI 10 tentara bayaran. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Magazine. Oke, lagi kabar yang cukup panas. Kali ini lagi-lagi datang dari Rusia, Indonesia, bos. Wow, Jadi Raski Rusia. 10 WNI yang disebutnya kemarin menjadi tentara bayaran Ukraina pun kini akhirnya memantik respon yang bertubi-tubi alias berkelanjutan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tak main-main, Indonesia pun disebut telah meminta info resmi dari Rusia, bos. Bahkan menyatakan bahwa 10 WNI itu tak terkait dengan posisi Indonesia di dunia internasional. Di mana ini artinya Indonesia pun tak mau dianggap membantu Ukraina berperang melawan Raski Rusia. Lantas, bagaimanakah pernyataan resmi Kemlu RI terbaru mengenai hal ini? Dan apakah alasannya? Setelah ini kita bahas, bos. Ya. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah mantap kini juga datang dari dunia pertahanan Indonesia, di mana baru-baru ini Indonesia pun tiba-tiba disarankan untuk segera melakukan perkuatan pertahanan di dekat Laut Cina Selatan, bos. Nah, percepatan ya. Gerangan dan siapakah yang menyarankan? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Wow. Oke, kabar pertama datang dari Kemlu RI yang kini lagi-lagi merespon soal 10 WNI yang diklaim telah menjadi tentara bayaran Ukraina di medan laga Ukraina Rusia, bos. Wah, itu daftarnya guys. Baru ini empat juru bicara Kemlu RI, yang sudah meninggal. Lalu Muhammad Iqbal telah menjelaskan bahwa setiap tentara ada 10 bayaran guys, tak ada kaitannya dengan negara asalnya, bos. Beliau katakan bahwa tentara bayaran itu tidak ada kaitan dengan negara asal karena dia bekerja untuk perusahaan yang membayar dia. Di mana artinya 10 WNI yang ikut berperang melawan Rusia itu tak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia karena mereka berperang demi pulus, bos, alias duit. Dan yang membayar mereka bukannya pemerintah Indonesia, tapi perusahaan militer swasta yang mempekerjakan mereka. Dan biasanya ya gaji tentara bayaran ini lumayan mantap, bos. Bukannya dapat duit cepat malah kaya ya kan, tapi resikonya besar, cepat mati, bos, cepat COVID, pindah ke alam barzah. Bener tuh. Waduh. Iya bener guys, setuju guys. Bisa pakai cheat ya kan, darah nggak habis-habis, ya bolehlah bercanda, bos. Lanjut, menurut Bapak Iqbal, warga negara Indonesia memang cukup berpotensi menjadi tentara bayaran di beberapa negara. Namun selama proses perang, tentara bayaran di sana sama sekali tidak mewakili pandangan dan posisi politik Indonesia. Di mana menurutnya tentara bayaran sudah menjadi hal lumrah di dunia internasional. Bahkan beberapa perusahaan diantaranya seperti Prancis, Ukraina, dan Amerika secara terang-terangan merekrut tentara bayaran untuk tambahan personel. Nah, kemudian lanjut Bapak Iqbal pun menjelaskan bahwa tentara bayaran itu sudah jamak di dunia internasional. Jadi mereka tidak diutus oleh negara asalnya. Dan jika benar WNI menjadi tentara bayaran, juga belum tentu akan mendapatkan hukuman di Indonesia, bos. Menurut beliau, belum ada undang-undang secara eksplisit yang mengatur hukuman untuk WNI yang berperang sebagai tentara bayaran negara lain. Jadi kami, pemerintah Indonesia, katanya tidak terkait langsung dengan mereka. Tapi memang tentara bayaran ini memang cari hidupnya dengan cara berperang.
ujar juru bicara Kemlu RI ini, bos. Wah, di tentara bayaran guys, kalian mau nggak? Kalau kalian mau jadi tentara bayaran, perang sebulan dapat gaji terus kabur pulang ke Indonesia, ya berarti aman, bos. Nggak bakal dihukum ya kan. Tapi Mimin kurang tahu juga sih, kan tadi katanya tapi resikonya guys, RI begono, bos. Tapi kalau bisa janganlah, kasihan anak istri dan mantan-mantan kalian, bos, kalau koit. Bercanda, bos. Oke, lanjut soal isu atau kabar mengenai 10 tentara bayaran Ukraina dari Indonesia yang telah dihembuskan Rusia. Pihak Indonesia pun kini ternyata tak tinggal diam, bos. Pemerintah Indonesia kayaknya nggak mau percaya begitu saja. Bahkan pemerintah Indonesia, pemerintah kita, ini lagi-lagi meminta klarifikasi dari Rusia mengenai kebenaran informasi tersebut. Di mana pada Senin 18 Maret hari ini, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, yaitu Bapak Judah Nugraha pun mengatakan bahwa perwakilan RI saat ini tengah melakukan penelusuran dan meminta informasi resmi mengenai hal ini, bos. Dan permintaan klarifikasi data resmi ini pun dilayangkan Indonesia ke pemerintah Rusia lewat perwakilan diplomatik Indonesia di Rusia, yaitu melalui KBRI Moskow. Pasalnya berdasarkan data lapor diri, jumlah WNI yang berada di Ukraina saat ini adalah sebanyak 55 orang, termasuk keluarga besar KBRI Kiev. Dan sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Zazuli Juwaini, telah meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan klarifikasi kepada Rusia soal kabar tentara bayaran tersebut. Soalnya ia katakan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dan mendorong perdamaian dunia, bukannya terlibat dalam konflik peperangan negara lain, ujarnya. Nah, tapi kan sudah dijelaskan tadi, bos, bahwa 10 WNI ini tidak terkait sama sekali dengan pemerintah Indonesia. Jadi dengan ini bukan berarti Indonesia berpihak ke Ukraina, bos. Mantap, mantap. Kayaknya di luar kontrol nih. Tuh, tentara bayaran dari Indonesia nih. Oke, lanjut kabar yang cukup panas. Selanjutnya nih. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Baru-baru ini negara kita Indonesia tiba-tiba disarankan untuk memperkuat pertahanan di dekat Laut Cina Selatan, bos, yaitu Laut Natuna Utara. Di mana pengamat militer dan co-founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISS, yaitu Khairul Presidennya Pak Prabowo nih langsung dipercepat ya. Ayo, langsung buat destroyer, guys. Jika jalur diplomasi tidak berhasil dalam meredam konflik yang terjadi di Laut Nyalakan Cina mesin. Selatan. Nah, gaspol. Berarti sudah dibaca nih, bos, oleh para pengamat militer internasional bahwa Laut Cina Selatan ke depan bakal semakin mendidih. Beliau pun menyatakan seperti ini, bos. Semoga nggak ada Indonesia perang harus ya concern di wilayah terjadinya kita. Perang di Laut Cina Selatan, sehingga baik pengadaan alutsista maupun persiapan fasilitas militer juga diarahkan untuk ke kawasan utara, termasuk di Natuna Utara, tegasnya. Dan jika peperangan memang benar-benar terjadi, maka ia katakan TNI harus bersiap untuk menjaga batas laut sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Ia katakan harus super bukan kuat, mungkin bukan kuat pada lagi. masa depan akan Super berkembang kuat. menjadi konflik terbuka Kita dan meluas. Sehingga itu yang kemudian harus diantisipasi, ujarnya. Nah, ngeri sedap nih, bos. Ngeri sedap, bos. Tapi untungnya kita nggak salah milih pemimpin kemarin, bos. Iya, kalau bener. Misalnya dibanyakin malah cangkul, traktor, sekop dan lain-lain, ya pas perang nanti. Emang perang mau pakai juga kita, ya kan? Waduh, jadi bagaimana biasa menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam udah bener nih, Indo pemimpin. Make sense. Indo Make Sense. Oke, subscribe channel dia, guys. Indo Magazine. Thank you Indo Magazine. Oke, seperti itu ya, guys, videonya. Jadi, ternyata gini, guys. Itu bukan bukan orang Indonesia terus pergi ke Ukraina terus ikut perang. Itu kayaknya enggak sih. Jadi itu orang WNI yang di Ukraina. Nah, itu ada berapa tadi? 50-an ya. Nah, itu kayaknya itu sih yang ikut tentara bayaran, direkrut di situ terus jadi
tentara bayaran di situ guys, Ukraina ya, untuk melawan Rusia ya. Jadi ya cukup amsyong ya. Ini karena musuhnya itu Rusia guys. Waduh, negara adidaya ya. Wah, ini kok berani gitu ya. Ya kalau musuhnya itu negara-negara kayak Somalia ya, yang kecil-kecil itu ya nggak apa-apa lah ya, masih mendingan ya. Ini musuhnya negara Rusia ya, cukup amsyong ya mereka. Tadi itu ada 4 orang udah meninggal guys. Nah ini sisa 6 orang ya kabarnya ini. Dan Kemlu pun langsung bergegas ya untuk memverifikasi apakah itu benar ya datanya. Jadi ya semoga nggak bener guys. Dan apakah kalian ingin jadi tentara bayaran guys? Wah ini bayarannya menggiurkan guys, cuma ya resikonya tidak pulang ya. Pulang tinggal nama guys. Waduh guys, gitu dulu ya videonya. Dan kalau kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel Indo Magazine. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Gua Bang Rizya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.